Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam doa syafaat malam. Tahun 2015, studio animasi terkenal di dunia yaitu Pixar merilis sebuah film animasi yang sangat menarik, judulnya Inside Out. Dan dengan cara yang menarik dan baru, film ini membahas tentang 5 emosi utama dalam diri seorang manusia, yaitu joy, sukacita, anger, kemarahan, disgust atau kejijikan, fear, ketakutan, dan sadness atau kesedihan. Nah, dalam doa malam minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan tema-tema ini. Mari kita mengikutinya. Saudara yang kasih Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari tema emosi anger atau kemarahan. Dalam film Inside Out ini, anger digambarkan sebagai sosok yang bertubuh kecil, tetapi dengan muka yang selalu tegang, galak. Ibarat kalau kata orang dulu itu senggol bacok, disenggol dikit dia akan meledak. Dan kalau ia marah diilustrasikan dengan api yang keluar dari kepalanya. Anger ini adalah tokoh yang kepalanya selalu panas. Nah, tentu di film ini menjadi lucu, tetapi dalam hidup sehari-hari bukan hal yang lucu, karena urusan marah adalah urusan yang amat serius, apalagi buat seorang Kristen. Mengapa demikian, saudara? Karena kadang ada tanggapan bahwa seorang Kristen itu harusnya menunjukkan kebaikan yang tidak pernah putus, dan salah satu wujudnya adalah ia tidak pernah marah. Apalagi kalau orang itu adalah seorang pemimpin, penatua, atau bahkan pendeta. Kalau ia marah-marah, pasti diomongin. Wah, katanya pendeta, tapi kok marah, tapi kok emosi. Tetapi, atau Anda masih ingat bapak yang satu ini? Bukankah ada juga yang tidak suka ketika ia menunjukkan kemarahan kepada bawahan yang melanggar aturan atau anggota dewan yang ingin menggali keuntungan dengan dana rakyat? Karena itu ia juga menuai kecaman, termasuk tadi karena ia adalah seorang Kristen. Jadi apakah seorang Kristen tidak boleh marah, saudara? Nah, tentu tidak demikian. Banyak ayat Alkitab yang bicara tentang kemarahan. Salah satunya dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Mari kita perhatikan apa yang dituliskan di sini. Yaitu apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kita baca ayat ini tidak dituliskan seperti begini, saudara. Janganlah kamu menjadi marah. Tetapi yang ditulis adalah apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya ayat ini mengakui bahwa kemarahan adalah hal yang biasa, alamiah, natural kita lakukan. Namun catatan pentingnya adalah kalau kita marah, janganlah kita berbuat dosa. Apa maksudnya? Dosa macam apa, saudara? Nah, kita harus lihat dulu apa yang biasanya membuat kita marah. Bukankah biasanya kita marah ketika kita merasa dirugikan, hak kita tidak diberikan, atau kita merasa dihina, disakiti, kita merasa harga diri kita dilanggar, tidak dihormati. Singkatnya, sebetulnya kalau kita mau jujur, kita marah karena diri kita sendiri. Karena hidup kita adalah hidup yang berfokus pada diri kita sendiri. Sehingga kemarahan kita menjadi kemarahan yang egois dan egosentris. Barangkali inilah yang dimaksud dengan dosa tersebut. Tapi pernahkah Tuhan Yesus marah? Bagaimana sih kalau ia marah? Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Injil dengan mudah kita akan temukan bagian di mana Yesus marah. Bukan cuma marah biasa, tetapi marah besar. Dan itu terjadi di bait Allah. Ketika ia melihat adanya orang-orang yang berdagang hewan korban, hewan ternak, dan menukarkan uang di pelataran bait Allah. Dan itu membuat Yesus marah besar. Dan ia marah
bukan karena dirinya sendiri, atau bukan demi kepentingannya sendiri atau kehormatannya sendiri. Ia marah demi orang lain, orang-orang yang haknya untuk beribadah terampas, menjadi terhalang karena adanya kolusi rohaniwan dengan para pedagang. Dan barangkali inilah yang harus selalu kita ingat, pelajari dan terapkan dalam hidup. Bahwa seperti Yesus, kalau kita mau marah, marahlah karena alasan yang benar. Marahlah karena ketidakadilan, karena ada kecurangan. Kita harus melatih diri untuk marah, bukan karena diri atau kepentingan kita sendiri, tetapi untuk mewujudkan apa yang memang baik sesuai dengan kasih dan anugerah Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada hari ini kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang tentu saat ini masih diliputi oleh pandemi. Kami bersyukur untuk upaya vaksinasi yang mulai dilakukan, tapi kami juga sadar ada banyak tantangan di depan. Bagaimana melakukan vaksinasi dengan menyeluruh, tapi juga bagaimana agar vaksinasi tidak membuat kami lupa untuk melakukan apa yang baik, yang menjaga kesehatan. Karena itu, pimpinlah proses ini agar boleh berlangsung dengan baik, tetapi juga agar masyarakat luas tidak melupakan protokol kesehatan yang saat ini sudah juga dijalankan. Kami berdoa untuk pelayanan gerejamu di berbagai tempat. Berikan kepada gereja kekuatan, hikmat untuk melayani dengan baik. Bukan demi kepentingannya sendiri, tetapi semata-mata karena lewat gereja Tuhan mau berbagi bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Tuhan mau menyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah kami, gerejamu, selalu ingat akan hal itu dan selalu berusaha mewujudkannya dalam hidupan kami bersama. Dan kami mau berdoa untuk pergumulan pribadi kami yang mungkin tidak bisa kami bagi dengan orang lain. Tapi kami percaya Tuhan tahu, mendengarkan, dan akan memberikan yang terbaik seturut kehendak-Mu. Inilah kami dalam setiap pergumulan pribadi kami. Bapa Surgawi, inilah kami dengan doa-doa pribadi kami. Kabulkanlah seturut dengan kehendak dan anugerah-Mu. Tapi berilah kami juga hati yang mau terus terbuka untuk menerima yang baik dari Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, biar kami belajar untuk tidak mudah marah, tetapi marah karena alasan dan dengan cara yang baik. Marah bukan hanya karena kepentingan kami sendiri atau ego kami, tapi karena kami mau mewujudkan apa yang baik dalam kehidupan bersama sesama kami. Inilah doa permohonan kami. Kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.